Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kita. Dan untuk itu marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang sudah menganugerahkan hari baru bagi hidup kami. Dan kami rindu dalam menjalani hari ini pun senantiasa terang Tuhan yang menerangi setiap langkah kami lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Dan biarlah Tuhan menolong kami semuanya untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu ini dan menghidupinya. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-10. Demikian tertulis di sana. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang memanggil sekaligus memerintahkan kepada kita untuk menghidupi kebenaran jati diri kita sebagai murid-murid Yesus, yaitu agar kita hidup dalam ketaatan melakukan firman-Nya. Dan itulah tandanya hidup kita ini nyata sebagai kesaksian baginya dan juga menghidupi kasih-Nya. Sama seperti yang Dia katakan juga dalam dirinya sendiri, hidup Yesus sendiri juga dijalani dalam ketaatannya, menuruti perintah Bapaknya. Maka dari hal itulah juga membuktikan Yesus tinggal di dalam kasih Bapaknya. Dan lewat kuasa kasih itulah yang menjadikan Yesus tetap setia dalam mewujudkan tugas suruhan Bapaknya sampai matinya di kayu salib. Demikianlah juga di dalam kasih yang sama yang bekerja di dalam diri kita saudara-saudara, menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang dalam menghidupi kemuridan kita kepadanya. Dan itu dapat terjadi ketika kita mentaati firman Tuhan ini. Oleh karena kasih setia Tuhan yang hadir dalam diri kita, di sanalah kita melihat dan mengalami kehadiran Tuhan yang berkarya dalam diri kita juga, yang menjadikan kita kuat menghadapi apapun dalam menghidupi jalan Tuhan di tengah kehidupan kita. Dari hal itu, saudara-saudara, firman ini hendak kita renungkan bersama, dan barangkali ada beberapa hal yang penting yang perlu kita pahami yang berkaitan dengan kesetiaan kita mentaati firman Tuhan seperti yang dipanggilkan. Yang pertama, saudara-saudara, kita perlu memahami kata tinggal, dan yang kedua juga kata kasih, seperti yang tertulis dalam bacaan kita tadi. Kata tinggal atau dalam bahasa Yunani meno yang artinya melekat atau bersatu, itu menandakan kita bersatu dengan Kristus yang memberi perintah itu kepada kita. Dengan kata lain, hidup kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dan untuk lebih menjelaskan ini juga, gambaran inilah yang diberitakan Yesus dalam alegori tentang pokok anggur yang benar, dan kita adalah carang-carangnya, dalam firman Tuhan yang bisa kita baca di atas nats kita tadi. Ketika cabang itu melekat kepada pohonnya, itulah yang menandakan kesatuan kita dengan Kristus. Dan dari kesatuan itu kita pun dapat menghidupi kasih-Nya yang menjadikan hidup kita berbuah, bahkan berbuah lebat, serta tidak hanya semusim,
tetapi terus-menerus dapat menghasilkan buah. Demikian pun oleh kasih Tuhan itulah yang menjadikan apa yang kita minta dalam doa, dalam nama Yesus, Bapanya akan memberikannya kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Demikianlah saudara-saudara, kasih Tuhan itu mengalir kepada kita semua ketika kita pun menghidupi kesetiaan dalam ketaatan kepada firman-Nya, yaitu tentu juga untuk melakukan kasih-Nya. Sehingga nyatalah kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Yohanes 13 ayat 34-35 yang berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan hanya ketika kasih itu juga kita hidupi, saudara-saudara, Tuhan akan menganugerahkan kepada kita sukacitanya. Dan ketika sukacita Tuhan itu ada pada kita, itulah yang menjadikan sukacita kita pun menjadi penuh. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 11b. Di sana dikatakan, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Karena itu saudara-saudara, marilah kita dalam kesetiaan dan dalam pertolongan Tuhan, hidup di dalam mentaati firman-Nya. Dan itulah yang membuktikan dan menandakan kasih Tuhan juga kita hidupi, yang menyatakan bahwa kita ini semua adalah murid-murid-Nya. Dan terpujilah namanya melalui kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Allah kami, yang telah berfirman agar kami hidup di dalam mentaati perintah-Mu, dan itulah tandanya kami menghidupi dan hidup di dalam kasih-Mu. Sama seperti Engkau ya Yesus, mentaati perintah Bapa, dan itu membuktikan Engkau juga hidup di dalam kasih Bapa. Anugerahkanlah itu dalam hidup kami melalui pertolongan Roh-Mu ya Kudus, agar setiap kami dalam menjalani hari ini pun dalam ketaatan, dalam melakukan kehendak-Mu, dan sukacita kami penuh ketika kasih Tuhan juga tercurah bagi setiap kami. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. GKPS TV